Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat langkah pertama kalinya, marilah kita panjatkan kehadirat puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan rahmat dan karunia beliau kita telah dapat melaksanakan aktivitas perkuliahan, dan insyaallah dan alhamdulillah aktivitas perkuliahan kita tersebut berjalan dengan lancar. Dan tidak lupa pula kita hadiahkan pahalanya buat pucuk junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat langkah awal, yaitunya perkenalkan, nama saya Makriful Khalqi, NIM saya 3622013, Prodi Manajemen Haji dan Umrah, Fakultas FEBI. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan materi perkuliahan saya, yaitunya Ekonomi Islam, dengan dosen Bapak Zuardi MA. Materi perkuliahan saya yang berjudul Karakteristik Ekonomi Islam. Sebagaimana kita ketahui, saudara dan saudari, bahwa segala sesuatu yang kita punya itu adalah hanya titipan Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah mempercayakan kepada kita agar kita menjalankan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di jalan yang benar sesuai dengan tuntunan dan syariat Islam. Namun ada beberapa perbedaan tentang pengertian ekonomi Islam menurut kalangan ulama, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dua pendapat ulama tentang ekonomi Islam. Yang pertama, Ar-Rabbaniyah Masdar. Beliau berpendapat bahwa ekonomi Islam merupakan ajaran yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, di mana kegiatan ekonomi yang diajarkan tersebut bertujuan untuk memperkecil kesenjangan di antara masyarakat sehingga umat manusia bisa hidup dalam kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Dan yang kedua adalah Ar-Rabbaniyah Al-Had. Beliau mengatakan ekonomi Islam itu adalah ekonomi yang bertujuan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga segala aktivitas ekonomi merupakan suatu ibadah yang diwujudkan dalam hubungan antara manusia dan Allah. Sebagaimana Islam telah mensyariatkan agar selalu beraktivitas ekonomi sesuai dengan tuntunan dan ajaran-ajaran yang telah ditentukan dalam Islam. Tidak boleh melenceng dan tidak boleh hal tersebut kita menjadikan ekonomi tetapi menentang dari ajaran Islam. Dan yang kedua adalah prinsip-prinsip dan tujuan ekonomi Islam. Sebelum kita masuk ke dalam prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam, kita harus mengetahui acuan yang menjadi kerangka dalam prinsip-prinsip ekonomi Islam. Yang pertama itunya adalah alam raya adalah milik Allah. Semua kekayaan yang ada di dunia, baik itu alam, kehidupan manusia, makhluk hidup, itu adalah semua milik Allah. Kita tidak boleh memalingkan semua itu. Dan yang kedua adalah Allah pencipta alam semesta. Allah itu Maha Esa dan semua yang diciptakannya tunduk kepadanya. Dan terutama manusia. Umat manusia sebagai salah satu contoh makhluk hidup yang berasal dari substansi yang sama, memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai khalifah Allah di muka bumi. Implikasi dari azas ini, manusia akan menjalin persamaan, persaudaraan, serta saling membantu. Maksudnya adalah kita harus saling membantu antara sesama manusia, baik itu dalam segi ekonomi, segi ibadah, ataupun dari segi lainnya. Dan prinsip-prinsip ekonomi Islam itu adalah yang pertama adalah Tauhid. Tauhid atau mengesahkan Tuhan. Akidah mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia. Ia mempunyai pengaruh yang kuat terhadap cara berpikir dan bertindak seseorang. Begitu kuatnya peran akidah sehingga dapat mengendalikan manusia agar tunduk dan mengikuti ajaran yang dibawanya. Prinsip tauhid ini dikembangkan
dari adanya keyakinan bahwa seluruh sumber daya yang ada di bumi adalah penciptaan dari milik Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah kita harus mengakui bahwa segala sesuatu itu diciptakan oleh Tuhan. Yang kedua adalah akhlak. Akhlak ini merupakan prinsip bentuk dari pengamalan sifat-sifat utama yang dimiliki oleh Nabi dan Rasulullah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah keseimbangan. Allah telah menyediakan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah telah mengatur apa yang harus dilakukan di bumi dan apa yang harus dilakukan di langit, serta apa yang harus manusia perbuat terhadap orang lain dan terhadap dirinya sendiri. Dan masuk poin selanjutnya adalah tujuan dari ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam syariah ini tidak terlepas dari tuntunan utama kehidupan manusia, yakni mencapai kebahagiaan. Nah, manusia akan memperoleh kebahagiaan ketika disuruh untuk memenuhi segala kebutuhannya, baik itu dalam kehidupan bermasyarakat, beranggotakan penduduk masyarakat, maupun dalam ruang lingkup yang lebih besar. Pada dasarnya, setiap manusia selalu menginginkan kehidupan yang ada di dunia ini dalam kehidupan yang mewah, megah, dan meriah. Akan tetapi manusia tidak sadar akan kehidupan yang ada di akhirat hanya bermodalkan amal yang ada di dunia. Dan poin selanjutnya adalah nilai-nilai dalam ekonomi Islam. Yang pertama, kita dapat mengambil nilai yang pertama, itunya nilai keadilan atau al-adil. Keadilan berfungsi sebagai nilai utama karena keadilan adalah salah satu penentu dalam berekonomi. Tanpa keadilan kita tidak akan dapat menentukan apa yang telah kita lakukan dan apa yang tidak kita lakukan. Misalnya kita harus bersifat adil kepada seseorang, tidak membedakan kasta, baik itu orang kaya maupun orang miskin. Yang kedua adalah kita harus memperhatikan keseimbangan atau al-mizan. Dan yang ketiga adalah keseimbangan juga menjadi nilai yang paling penting dalam ekonomi Islam. Ia mengajarkan kita bahwa kehidupan manusia harus dijalani dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dan yang keempat adalah kerjasama atau at-ta'awun. Kerjasama juga menjadi nilai yang penting dalam ekonomi Islam. Dalam konteks ekonomi, kerjasama mengacu pada kolaborasi antara individu dan kelompok. Dan yang terakhir adalah kepercayaan atau al-amanah. Seseorang akan diberi kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau seseorang akan diberi kepercayaan oleh orang lain untuk mengurus sesuatu, dan kita tidak boleh menyia-nyiakan kepercayaan yang diberikan oleh orang tersebut. Mungkin sekian penjabaran materi saya pada kali ini. Kalau ada yang kurang, mohon maaf. Saya akhiri dengan membacakan wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.